Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Buat yang kemarin-kemarin udah bottom fishing pasti happy banget ya hari ini karena indeks naik 1% lebih. Dan buat yang bottom fishing hari ini mungkin beberapa ada yang merasakan cuan lebar. Cuan lebarnya dari apa aja? Nah, nanti salah satunya atau beberapanya akan kita bahas di video ini. Sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang nanti akan kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan bagi teman-teman yang ingin request saham selanjutnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest. Bagi yang belum join, maka silakan join. Ini adalah grup publik dan free. Jadi siapapun bebas untuk join dan saling sharing ataupun tanya-tanya di sana. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, ini caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka akun atau rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Rekening sekuritasnya ini ada banyak pilihannya. Teman-teman bisa pilih dari NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, ataupun Sukor Sekuritas. Dan gak menutup kemungkinan kita akan menambah lagi ya rekanan sekuritasnya ini sesuai dengan pilihan teman-teman. Fitur apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar lewat Wisdom and Invest? Jadi teman-teman akan mendapatkan grup komunitas untuk nasabah. Di grup nasabah ini teman-teman bisa sharing ataupun tanya-tanya dengan mentor yang berpengalaman. Jadi ada banyak ya mentornya, nggak hanya satu. Dan tentunya teman-teman pasti mendapatkan chart dan screener khusus untuk nasabah, juga edukasi, jadi secara berkala edukasinya, dan inspirasi saham. Inspirasi saham ini tuh sebetulnya mirip-mirip dengan stock pick, tapi kita nggak nyebutnya stock pick, kita sebutnya inspirasi. Jadi diharapkan teman-teman itu bisa trading secara mandiri juga, itu sebabnya kita menekankan pada edukasi. Kalau teman-teman masih bingung dan ingin tanya-tanya atau mungkin ada yang mau langsung daftar, maka silakan langsung kontak aja adminnya. Ini ada ID Telegramnya yaitu win_admin dan nomor WhatsAppnya. Ini adalah nomor WhatsApp admin. Silakan ya langsung kontak. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau chart ini tuh yang pakai adalah member yang berlangganan. Untuk nasabah chartnya memang agak berbeda sedikit. Kalau pakai chart ini dia tuh udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Jadi kalau segitiga hijau beli, kalau segitiga merah jual. Jadi enak banget ya, kita tinggal ngikutin aja sinyalnya. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail, maka silakan klik link di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada jelasin gimana cara menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara baik dan benar. Kita masuk ke analisanya. Untuk friend ini dia tuh belum ada sinyal yang valid. Jadi kalau sinyal valid itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Kalau ini kan enggak ya, dia udah muncul sinyal exit dan belum ada segitiga hijaunya. Dia juga masih berada di bawah garis win, jadi masih kurang oke sebetulnya. Pixelnya ini hijau 1, artinya ini juga dia lagi mantul nih di support. Jadi bisa spekulatif buy, tapi hanya untuk fast trading ya. Selama dia masih di bawah garis win itu tidak oke, kecuali dia sudah berada di atas garis win dan bertahan di atas itu. Momentumnya juga masih merah-merah, ini masih kurang oke ya. Ini adalah trend. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 76 dan dia mantul karena hari ini candlenya tidak membuat lower low lagi. Bagi yang mau fast trading silahkan bisa gunakan time frame kecil atau mungkin ada yang udah bottom fishing ya. Kalau ada yang udah bottom fishing hari ini maka congratulations. Targetnya kemana? Di sini ada resist. Jadi untuk garis win ini bisa kita gunakan sebagai resist juga. Kalau resist winnya, garis winnya itu di 83. Resist yang horizontal ada di 84. Jadi kisaran itulah ya. Kalau nggak 83, 84. Buat teman-teman yang udah profit maka jangan lupa untuk take profit dulu, at least sebagian. Kalau mau digiring maka sebagian aja ya.
Jadi at least kalau dia nggak jadi breakout, maka teman-teman sudah amankan profit separuh. Untuk BBCA ini juga dia belum ada sinyal untuk entry. Waktu itu kan di sini dia sideways ya. Jadi kalau sideways segitiga hijau dan merahnya kita abaikan. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Tapi kalau dia breakdown maka harus wajib untuk exit. Jadi di sini sebetulnya ketika dia breakdown dari 33.000 itu sudah exit ya. Lalu kita nangkepin kembali. Nangkepinnya di mana? Dia mantul di MA 200. Ini garis yang ini itu adalah MA 200. Pixelnya hari ini hijau 1. Masih belum oke sebetulnya. Momentumnya juga masih merah-merah ya sebenarnya. Sinyal yang valid itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru yang semakin menanjak. Ini sebetulnya yang oke. Dan dia juga bertahan di atas garis win, itu yang oke ya. BBCA dia mantul di MA 200, tapi apakah dia sudah uptrend? Tentu enggak. Ada potensi ini kalaupun dia naik, artinya targetnya sementara ada di sini nih. Dia ada resist secara horizontal, juga resist garis win line. Seperti saya bilang di depan-depan, itu juga garis win line-nya bisa menjadi resist ataupun support. Jadi targetnya sementara di garis win-nya ini ada di 32.900. Kalau garis secara horizontalnya itu ada di 32.975. Jangan pas-pas ya, mungkin aja dia cuma kesentuh sebentar, jadi teman-teman kasih toleransi juga. Kalau yang sudah nangkepin di sini bottom fishing, maka teman-teman jangan lupa untuk take profit di dekat resist, at least take profit sebagian ya. Jadi seenggaknya teman-teman sudah amankan cuannya separuh. Kalau dia sampai breakdown, ini artinya potensinya dia akan testing support yang ini. Ini juga dekat soalnya nih. 31, 325 dia ada support. Di sini ada support juga yaitu 30.675. MDKA, untuk MDKA ini juga belum ada sinyal entry. Terakhir dia sudah exit di sini. Sebetulnya dia lagi sideways juga, ini area sideways besarnya. Jadi bagi yang bottom fishing di support sini, maka congratulations ya. Artinya teman-teman sudah profit. Tapi harus hati-hati selama dia belum berhasil naik ke atas garis win. Artinya ada potensi dia masih kejedot dengan resistnya, baik itu garis resist win atau resist secara horizontalnya. Pixelnya saat ini hijau 1 belum bagus, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga masih berwarna merah. Memang udah jadi merah tua dan mengecil sih ya, artinya ada perbaikan. Tapi sinyal validnya itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak ke atas. Jadi dia harus bertahan di atas garis win seperti ini. Ini yang oke. Supportnya bisa kita gunakan support 2260. Kemarin memang satu candle ini sempat jebol ya. Ini sempat jebol tapi dia closingnya nggak di bawah nih. Jadi kalau teman-teman ada yang kasih toleransi beberapa persen di bawah support, itu sebetulnya masih nggak kehilangan barang. Target resistnya ini kita gunakan dulu resist win. Kalau resist winnya ada di 2380, atau bisa juga gunakan resist yang di sebelah sini nih. Ini di sini juga ada resistnya. Areanya ini kurang lebih aja angka psikologis di sekitar 2500. Jika dia breakdown dari support yang di sini, support 2260-nya artinya tidak oke ya. Breakdown itu artinya dia closingnya di bawah 2260 dan kita boleh kasih toleransi sekitar beberapa persen. Kira-kira 2-3% lah ya maksimal. Support selanjutnya ini ada 2120 kalau dia jebol dari 2260, atau support yang ini 1990, ini mungkin lebih oke ya kalau seandainya dia breakdown. Ini menarik karena ada MA 200-nya nih. Tapi mudah-mudahan sih dia nggak perlu breakdown, mudah-mudahan dia lanjut naik ke atas dan cukup bergerak sideways di area ini aja. Untuk Inco hari ini dia mantul, kemarin juga sebetulnya dia udah mantul ya dan berada di dekat area MA 200. Ini ada support MA 200 nih. Ini MA 200, kita kasih toleransi lah ya beberapa persen. Nah, jadi dia mantul di area sini.
Pixelnya dia baru hijau 1, jadi memang belum oke-oke banget. Momentumnya menjadi merah tua dan semakin mengecil. Ini momentumnya menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya dia membaik ya. Sinyal validnya, kalau teman-teman ingin entry sesuai dengan sinyal yang valid, maka sinyal validnya tuh seperti ini. Ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Dia juga bertahan terus ya di atas garis win, bergerak dalam channel uptrend, ini yang oke. Untuk supportnya kita bisa gunakan harga low yang kemarin itu ada di area 4290. Jadi selama dia bertahan di sana masih ada potensi, mungkin belum uptrend tapi seenggaknya mudah-mudahan dia bisa sideway dulu. Resistnya di sini ada resistnya kayaknya cukup kuat juga nih. Di sini ada resist 4700, di sini juga ada resist channel uptrendnya ya. Tapi kalau besok dia breakout disertai dengan volume yang di atas rata-rata, maka sebetulnya ini cukup menarik. Tapi hati-hati jangan kejar harga atas ya. Minimal teman-teman entry di area angka VWAP. Angka VWAP. VWAP itu apa? VWAP itu volume weighted average price. Angkanya itu bisa teman-teman lihat di sebelah sini nih. Di sini ada angka VWAP-nya. Ini banyak nih keterangan infonya, teman-teman bisa pakai di sana. Atau teman-teman entry-nya tentu tetap di area support. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 4800, ini jadi ada resist ya 4800. Kalau dia breakout dan berhasil bertahan di atas itu, maka ada potensi dia bisa testing resist selanjutnya yaitu di 5225. Tapi sebaliknya, kalau dia sampai breakdown atau dia jebol dari harga low yang kemarin itu, maka potensinya dia akan ke support bawahnya yaitu yang ini 4030. Jadi kalau misalnya ini sudah di dekat resist, usahakan teman-teman take profit sebagian ya at least. Jadi paling enggak teman-teman udah amankan cuannya separuh, separuhnya teman-teman tinggal giring. Jadi kalau dia breakout dan berhasil naik ke atas, teman-teman masih punya sisa separuhnya. Untuk WSKT ini belum ada sinyal entry-nya dan ini cukup menarik buat teman-teman yang ingin bottom fishing karena dia sedang berada di dekat support. Pixelnya hijau 1, jadi belum begitu menarik. Sebetulnya yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya berwarna titik pink, jadi potensinya dia hanya bergerak sideways, masih kurang oke juga. Sinyal yang valid dan bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru yang semakin menanjak. Itu yang oke ya. Dan dia juga bertahan di atas garis win, bergerak dalam channel uptrend, ini yang oke. WSKT di sini support yaitu 1320. Untuk teman-teman yang ingin bottom fishing silakan, jangan lupa porsinya kecil aja dulu karena marketnya juga masih belum jelas ya. Jangan lupa atur money managementnya, jadi dicicil. Kasih toleransi di bawah support ini, jangan pas-pas di 1320 ya karena takutnya dia hanya bikin ekor lalu kembali naik ke atas. Kalau dia berhasil mantul, maka teman-teman fast trading dulu ya. Jangan dibawa swing terlalu lama, karena hasil laporan keuangannya si WSKT sebetulnya nggak begitu oke. Jadi watch out juga, seandainya dia sampai breakdown dari 1320, dia nggak berhasil mantul, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Makanya pakai porsinya kecil dulu ya. Untuk ISAT, sinyal entry-nya itu udah lama di candle yang di sini. Ini segitiga hijau sinyal entry-nya. Statusnya masih hold dengan profit 13%. Jadi oke ya, luar biasa. Pixelnya hijau-hijau masih oke dan momentumnya juga masih oke. ISAT supportnya kita bisa gunakan support garis win. Kalau support winnya ini ada di 6300 ya, kita buletin fraksinya. Kalau support di bawahnya juga ada nih support yang secara horizontal, mungkin ini lebih kuat kali, yaitu 6150. Kalau dia masih breakdown juga dari 6150, ini artinya ada potensi dia antara dia mau sideways besar atau dia menuju ke support yang di sini nih. Di sini juga ada support yaitu 5675. Kalau yang di sini yang horizontal ini lebih bawah lagi ya, yaitu 4770.
Bagi yang sudah profit, yang sudah entry sejak di sini, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Resistnya ini dia kelihatannya belum berhasil ya melewati resist yang ada di sebelah sini nih, di area 6.700. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang nangkepin di bawah, misalnya nangkepin di 6150 terus berhasil naik dan dia belum berhasil breakout dari 6.700, maka jangan lupa untuk take profit dulu sebagian. Jadi amankan dulu cuannya separuh ya. Untuk CTRA ini sebetulnya dia masih sideways, juga belum ada sinyal untuk entry. Terakhir dia segitiga merah, jadi belum ada sinyal segitiga hijaunya nih. Pixelnya hijau 1 belum oke, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga berupa titik pink, jadi potensinya dia masih bergerak sideways aja. Sinyal validnya yaitu berupa segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak ke atas. Ini yang oke. Contohnya kayak di sini juga, dia ketika muncul pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya yang semakin menanjak. Ini yang oke ya. Support kita bisa gunakan support yang ini 1085 nih, karena dia bentuk ekor udah berkali-kali nih. Jadi udah di testing, mudah-mudahan ini supportnya cukup kuat 1085. Kalau dia jadinya sideways maka potensinya ke resist yang ini nih. Itu ada di sekitar 1250. Tapi ini kalau misalnya dia besok tidak berhasil melewati garis win line, maka sebetulnya teman-teman bisa take profit dulu sebagian ya. Jadi amankan dulu cuannya sebagian. Jadi sisanya kalau dia masih berhasil lanjut naik, maka teman-teman bisa pantau lagi di resist 1250. Sebaliknya kalau misalnya si CTRA sampai breakdown atau jebol dari support 1085, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Wika sama ya, mirip-mirip dengan WSKT, dia lagi di support. Pixelnya hijau 1 masih belum gitu oke, yang bagus ketika pixelnya mulai hijau-hijau dan momentumnya ini juga belum oke sebetulnya. Yang bagus adalah seperti ini ya, segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Supportnya kita bisa gunakan support 1605 atau support yang di sini ya. Kalau misalnya dia bikin lower low lagi, maka ini kayaknya lebih enak nih untuk bottom fishing, yaitu 1500. Yang ini adalah MA 200 ya. Jadi lumayan oke, dia ada support trend sini, juga ada MA 200 nya, ini oke. Yang mau bottom fishing boleh silahkan spekulatif buy di 1500, tapi disiplin juga kalau dia sampai breakdown atau closing di bawah 1500 dan kasih toleransi ya beberapa persen di bawahnya, sebaiknya teman-teman exit dulu kalau dia sampai breakdown. Targetnya kalau seandainya dia mantul, maka teman-teman bisa pakai garis win sebagai resist atau pakai yang ini juga sebagai resist nih. Di ini ya, resist trennya yaitu 1785, kalau garis winnya itu ada di 1660. Selama dia belum breakout dari downtrendnya, maka sebaiknya teman-teman pastikan untuk take profit di area resist, at least sebagian ya take profitnya. Jadi teman-teman sudah amankan cuannya separuh. ANTM, nah ini salah satu contohnya ANTM yang berhasil bottom fishing nih. Pixelnya dia hanya hijau 1, jadi sebetulnya memang belum oke-oke banget ya. Untuk momentumnya, ini momentumnya dia semenjak ini sebetulnya sudah oke. Sejak dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu sebetulnya cukup oke. Artinya ada potensi reversal ya. Tapi karena dia masih downtrend, ini ANTM, dia ada resist di sebelah sini. Jadi pastikan teman-teman untuk take profit di dekat area resistnya. Jadi kita hanya manfaatkan technical reboundnya ya. Kita bottom fishing di bawah di area support, lalu begitu mencapai area resist, teman-teman boleh take profit at least sebagian. Jadi sebagiannya tinggal teman-teman pasang trailing stop aja dan digiring naik ke atas. Mana tahu dia bisa breakout ke atas sini ya. Sebaliknya kalau dia sampai breakdown dari 2070 ini, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu karena jadinya tidak oke lagi.
Breakdownnya teman-teman jangan salah ya. Breakdown itu adalah ketika closingnya dia di bawah 2070 dan kasih toleransi. Kira-kira toleransinya boleh 1-2% atau maksimal 3%. Ini contoh ANTM dalam time frame yang lebih kecil, yaitu 5 menit. Buat teman-teman ini bisa lihat ya, ini tanggal 26 Maretnya, jadi di tanggal 25 mendekati closing itu sudah ada sinyal untuk entry-nya nih. Dia segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan dia muncul ya, momentum yang semakin menanjak. Ini oke banget. Jadi kalau kita jajan sore nih dan kita nangkepin di area support bottom fishing, maka lumayan ya, dalam satu hari ini udah profit 11%. Teman-teman bisa langsung take profit atau take profitnya sebagian, jadi sisanya tinggal digiring besoknya. Cuma besoknya kelihatannya ini kayaknya agak kurang oke ya, ada potensi dia bisa koreksi takutnya nih. Soalnya di sini dia momentumnya sudah semakin melemah. Jadi hati-hati ya. Untuk teman-teman yang sudah profit maka jangan lupa pasang trailing stopnya. BSDE ini masih sideways sebetulnya. Sideway-nya area sini. Pixelnya hari ini ada hijau 1 tapi masih belum oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya dia masih berwarna merah tapi merah tua sih ya. BSDE supportnya ada di sebelah sini 1145. Nah kemarin yang bottom fishing menunggu di area support juga oke nih. Harusnya hari ini udah lumayan profit ya. Profit berapa? 2%. BSDE. Jadi pantau saham-saham pilihan teman-teman di area supportnya. Selama dia bertahan di atas support, teman-teman bisa bottom fishing. Kalau BSDE ini kelihatannya sih dia akan bergerak sideways. Jadi pastikan ini di area resist sekitar, ini angka psikologisnya 1300. Kalau deket-deket sana maka teman-teman boleh take profit dulu sebagian ya. Atau mau take profit sebagiannya di deket garis win itu juga boleh. Garis winnya ini ada di 1220. Dan jeleknya nih, worst case-nya kalau dia sampai breakdown dari 1145, ini BSDE support 1145, di bawahnya sih ada support lagi 1125. Jadi teman-teman batasi resiko ya, kira-kira minusnya udah berapa persen, jangan kebanyakan supaya teman-teman bisa bottom fishing lagi. Ini supportnya ada juga nih di 1070. Composite kita hari ini dia masih sebetulnya pixelnya merah-merah dan momentumnya sih memang dia berubah menjadi merah tua. Tapi masih belum oke ya, ada potensi dia hanya technical rebound. Ini kalau teman-teman perhatiin dengan seksama ya, IHSG kita sebetulnya momentumnya ini semakin melemah dan volumenya juga semakin mengecil ya. Jadi untuk sementara teman-teman tetap pada mode fast trading aja, bottom fishing dan spekulatif buy di support, lalu begitu mencapai area resist maka sebaiknya teman-teman take profit dulu sebagiannya silahkan, kalau mau digiring atau di swing itu boleh. Seenggaknya teman-teman sudah amankan profitnya separuh. Kalau chart yang ini adalah chart 5 menitnya, kalau yang tadi itu chart daily ya. Kita intip ke dalam chart yang lebih kecil lagi, time frame kecil. Ini teman-teman lihat pixelnya sih masih ada hijau-hijau dan ada momentumnya, tapi di sini momentumnya juga sudah mulai melemah ya. Di sini ada resist. Kalaupun misalnya Senin dia bisa naik lagi, maka ada potensi dia bisa kejedot di resist yang ini nih. Jadi dipantau ya, 6258 resistnya. Dan kalau kita pakai chart yang satu lagi, chart MS, dia ada hambatan lain selain si 6258 ini. Dia ada satu hambatan yaitu MA20-nya. Apakah indeks kita akan mampu untuk kembali ke area resistnya di 639 sekian? Nah ini kita harus analisa terus setiap hari ya, kita pantau bagaimanakah perkembangannya. Kalau memang ada hawa-hawa yang bagus, ada sinyal-sinyal yang bagus, maka teman-teman bisa hold saham-sahamnya. Tapi kalau nggak ada sinyal yang oke, maka saran saya sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk take profit sebagian di area resist atau SOS ya. Hari ini saya kasih screener. Screener ini adalah screener WinPix Day. WinPix Day ini screener daily ya. Day di belakang ini artinya daily.
Kalau teman-teman yang mau pakai screenernya untuk time frame kecil juga bisa. Jadi misalnya teman-teman mau fast trading, jadi mencari sinyal segitiga hijau di time frame kecil, bisa 5 menit, 15 menit, ataupun hourly, ini juga ada ya, chartnya bisa teman-teman request sesuai kebutuhannya teman-teman. Screener yang saya kasih ini adalah screener daily dan sifatnya itu masih mentah, jadi teman-teman harus cek kembali chartnya masing-masing. Karena kalau dia lagi sideways, artinya dia bergerak seperti ini, artinya segitiga hijau dan segitiga merahnya kita harus abaikan ya. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Lalu teman-teman harus hati-hati juga karena di antara list ini ada beberapa sahamnya tuh adalah saham third-liner dan tidak liquid. Jadi pastikan teman-teman kalau memang ingin trading atau copet-copet di saham seperti ini, sebaiknya menggunakan porsi yang sangat kecil. Sesuaikan sama likuiditasnya ya. Lalu jangan lupa untuk tetap entry-nya adalah di area support. Jangan sampai teman-teman belinya di pucuk. Yang status di sini ada status buy, itu artinya dia baru mulai muncul segitiga hijau. Kalau yang statusnya hold, ini artinya segitiga hijaunya itu udah muncul beberapa hari kemarin. Angka yang ada di sini itu adalah angka current price, jadi C-nya itu adalah current price, bukan angka untuk beli ya. Hati-hati jangan sampai salah. Jadi yang ada muncul sinyal buy ini, angkanya ini bukan angka buy, tapi angka current price. Angka buy-nya itu pasti dia sudah sejak saat dia breakout dari garis win line. Lalu huruf yang di sini, kalau P1 dan P2 itu artinya pixelnya yang tadi di chart win, pixelnya hanya hijau salah satunya, kalau nggak atas bawah ya. Kalau P3 itu artinya dia hijau dua-duanya. Dan kalau ada tanda bintangnya, itu artinya volumenya di atas rata-rata. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya ya, agar bisa ikutan belajar juga. Jangan lupa dengan trading plan-nya, buy on weakness dan sell on strength. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.